Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri dari kelas 3E dengan NIM D01230065. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan dengan Ibu Melati Mardianti, Wali kelas 5 di SDN 13 Pugang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunika Aprianingsi karena telah membimbing saya selama ini, dan juga kepada pihak sekolah SDN 13 Pugang karena telah mengizinkan saya melakukan observasi dan wawancara di tempat atau di sekolah mereka. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Nah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat sampai pada hari ini. Langsung saja saya di sini akan membahas judul makalah saya, yaitu peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 13 Pugang. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Salah satu aspek kunci dalam keberhasilan pendidikan adalah memotivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa dapat diartikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri siswa maupun dari luar yang membuat mereka aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi menjadi elemen penting karena siswa yang termotivasi cenderung lebih fokus, tekun, dan berprestasi dalam mencapai tujuan belajar. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pendorong utama dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. Di SDN 13 Pugang, khususnya pada siswa kelas 5, tantangan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi perhatian yang serius. Berdasarkan observasi dan wawancara informal dengan guru, diketahui bahwa beberapa siswa menunjukkan kurangnya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi, banyaknya siswa yang terlambat menyelesaikan tugas, dan hasil belajar yang belum mencapai target kurikulum. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah dalam motivasi belajar yang perlu segera diatasi agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa di kelas 5, khususnya di SDN 13 Pugang. Faktor pertama adalah minimnya variasi metode pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan cenderung menonton, sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk terlibat secara aktif. Dan faktor kedua adalah keterbatasan fasilitas belajar, seperti kurangnya media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Selain itu, dukungan sosial siswa, baik di sekolah maupun di rumah, juga menjadi kendala. Beberapa siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan penuh untuk belajar, baik secara moral maupun material. Di sini, guru memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Sebagai pendidik, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator yang mampu membangun semangat belajar siswa. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan menerapkan berbagai strategi, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik, memberikan penghargaan atas usaha siswa, dan membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing siswa agar pendekatan yang digunakan lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator juga sangat penting. Guru dapat memberikan panduan kepada siswa untuk menemukan minat dan potensi mereka dalam belajar. Dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minat siswa, guru dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Hal ini pada akhirnya akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Dan di sisi lain juga penting untuk memperhatikan pengaruh metode evaluasi yang diterapkan di sekolah. Penilaian yang hanya berfokus pada hasil akhir seringkali membuat siswa merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu,
Guru diharapkan dapat menggunakan penilaian yang tidak beratkan pada proses belajar sehingga siswa merasa dihargai atas usaha mereka. Wawancara ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat mengali lebih dalam bagaimana peran guru dalam memotivasi belajar siswa di kelas 5 SDN 13 Bugang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Baiklah, di sini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa saja peran guru dalam memotivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang. Yang kedua, apa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang. Dan yang ketiga, bagaimana strategi mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang. Tujuan dari topik tersebut yaitu untuk menjelaskan apa peran guru dalam memotivasi belajar siswa, kemudian menjelaskan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, dan yang ketiga yaitu mencari strategi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang. Yang pertama, topik pertama itu peran guru dalam memotivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 13 Bugang. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk belajar, mencapai tujuan pendidikan, dan mengembangkan potensi diri. Motivasi dapat bersifat intrinsik atau dorongan dari dalam diri, atau ekstrinsik atau dorongan dari luar, seperti penghargaan, pujian, atau hukuman. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Melati Mardiati SPD, Wali kelas 5 SDN 13 Bugang, bahwa menurutnya peran guru sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang, seperti berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk peserta didik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan juga memberikan reward dan pujian, serta menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Guru memainkan banyak peran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Peran-peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyampaian materi, pembelajaran, hingga pengelolaan hubungan interpersonal. Berikut adalah beberapa peran guru yang relevan. Yang pertama itu sebagai fasilitator. Pembelajaran guru bertugas menyediakan sarana, alat, dan media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, di SDN 13 Bugang, guru dapat memanfaatkan alat bantuan visual seperti gambar, video, atau alat peraga lokal untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, guru sebagai motivator. Guru harus mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa. Bentuk dorongan ini bisa berupa pujian, penghargaan, atau pengakuan atas usaha siswa. Misalnya, guru dapat memberikan penghargaan kecil seperti stiker atau sertifikat untuk memotivasi siswa yang menunjukkan kemajuan belajar. Yang ketiga, sebagai pembimbing, guru harus memahami kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Dengan memberikan bimbingan yang sesuai, guru dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai tujuan mereka. Di SDN 13 Bugang, misalnya, guru dapat melibatkan siswa dalam diskusi kecil untuk memahami kendala yang mereka hadapi. Yang keempat, sebagai role model, guru menjadi teladan bagi siswa. Sikap, perilaku, dan semangat belajar yang ditunjukkan oleh guru dapat mempengaruhi cara siswa memandang proses pembelajaran. Guru yang antusias dan bersemangat cenderung menularkan energi positif kepada siswa. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sangatlah penting, terutama di jenjang sekolah dasar seperti SDN 13 Bugang. Dengan memahami kebutuhan siswa, menerapkan strategi yang tepat, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, guru dapat membantu
siswa mencapai potensi maksimal mereka. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua juga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang. Motivasi belajar merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan proses pendidikan. Namun, tidak jarang ditemukan siswa yang mengalami rendahnya motivasi belajar. Hal ini menjadi perhatian khusus di SDN 13 Bugang, terutama pada siswa kelas 5, di mana masa transisi dari pembelajaran awal menuju pembelajaran yang lebih kompleks seringkali mempengaruhi semangat belajar mereka. Rendahnya motivasi belajar yang tidak hanya berdampak pada hasil akademik, tapi juga dapat menghambat pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Ibu Melati Mardianti mengatakan bahwa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa adalah sikap dan minat siswa yang kurang dan siswa kurang dapat perhatian dari keluarganya. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang efektif. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek internal siswa maupun pengaruh lingkungan eksternal. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai berbagai faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 13 Bugang. Faktor internal mencakup berbagai aspek yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama, kurangnya minat belajar. Minat belajar yang rendah sering menjadi alasan utama siswa kehilangan motivasi. Beberapa siswa mungkin merasa bahwa materi pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka enggan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, rasa percaya diri yang rendah. Sebagai siswa mengalami rasa tidak percaya diri, terutama ketika menghadapi tugas atau tantangan yang mereka anggap sulit. Ketakutan akan kegagalan atau ejekan dari teman-teman seringkali membuat siswa menghindari keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan mengatur waktu. Pada usia sekolah dasar, siswa seringkali belum memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Mereka mungkin kesulitan membagi waktu antara belajar, bermain, dan aktivitas lainnya, sehingga pelajaran menjadi prioritas yang terabaikan. Kemudian ada faktor eksternal mencakup elemen-elemen yang berasal dari lingkungan sekitar siswa, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat. Faktor-faktor eksternal ini meliputi yang pertama itu dukungan keluarga yang kurang. Lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk motivasi belajar siswa. Orang tua yang kurang memberikan perhatian atau dorongan terhadap pendidikan anak dapat membuat siswa merasa tidak memiliki dukungan untuk belajar. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang menarik. Guru yang menggunakan metode pengajaran yang menonton atau kurang relevan dengan minat siswa dapat menyebabkan kebosanan. Siswa mungkin merasa bahwa proses pembelajaran tidak menyenangkan, sehingga mereka kehilangan minat untuk belajar. Dan yang keempat, lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung seperti fasilitas yang memadai. Fasilitas yang tidak memadai, maksudnya suasana kelas yang tidak nyaman atau hubungan yang kurang baik antara siswa dan guru dapat menghambat motivasi belajar siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 13 Bugang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan memahami penyebabnya, pihak sekolah dan keluarga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan motivasi siswa. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Bugang.
Rendahnya motivasi belajar siswa sering menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik, terutama di tingkat sekolah dasar. Di SDN 13 Pugang, siswa kelas 5 mengalami berbagai hambatan motivasi yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Guru sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, serta membangun semangat siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan akademik. Ibu Melati mengemukakan bahwa menurutnya strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa adalah memberikan pelajaran yang menarik sehingga siswa bisa aktif dalam pembelajaran dan membangun hubungan baik dengan siswa. Berikut ini adalah berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 13 Pugang. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, kelompok, bermain peran, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kemudian menyediakan media pembelajaran interaktif seperti alat peraga, video edukasi, atau permainan edukatif, dan menghiasi ruang kelas dengan dekorasi yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan hubungan baik dengan siswa. Hubungan yang positif antara guru dan siswa menciptakan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Guru dapat menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi siswa. Kemudian, mengadakan diskusi individu untuk mengetahui kebutuhan dan keadaan belajar siswa, dan menjadi teladan dalam sikap dan semangat belajar. Ketiga, melibatkan orang tua dalam proses belajar. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan yang konsisten di rumah dan di sekolah. Guru dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mendiskusikan kemajuan dan masalah yang dihadapi siswa. Memberikan saran kepada orang tua tentang cara mendampingi anak belajar di rumah, dan menginformasikan perkembangan siswa secara berkala melalui buku komunikasi atau aplikasi pendidikan. Strategi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas dari guru. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan penghargaan, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua, guru dapat membangun siswa kelas 5 di SDN 13 Pugang meningkatkan semangat belajar mereka. Melalui pendekatan yang holistik, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi akademik dan non-akademik secara optimal. Dari pembahasan di atas yang sudah saya sampaikan, di sini dapat ditarik kesimpulan. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 13 Pugang sangat penting dan strategis. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan teladan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Melalui wawancara dengan Ibu Melati Mardianti SPD, terungkap bahwa berbagai upaya seperti menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memberikan penghargaan, serta membangun hubungan baik dengan siswa menjadi kunci untuk mendorong semangat belajar. Faktor-faktor internal seperti kurangnya minat dan rasa percaya diri siswa, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan metode pengajaran turut mempengaruhi motivasi belajar. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Dan dari pembahasan ini juga kita dapat ambil saran, memberikan saran, yaitu untuk peningkatan kompetensi guru. Guru disarankan untuk terus mengembangkan potensi dalam merancang metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pelatihan berkala atau workshop dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas guru. Kedua, peningkatan kolaborasi dengan orang tua. Guru dan pihak sekolah perlu memperkuat komunikasi dengan orang tua, misalnya melalui pertemuan rutin untuk memastikan bahwa dukungan belajar siswa juga diberikan di rumah. Yang ketiga, evaluasi.
Lingkungan belajar sekolah disarankan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, termasuk penataan ruang kelas yang menarik dan nyaman, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan wawasan untuk kita. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.